Mayuni menyambut kedatangan Daryl di resto miliknya. Selama 3 tahun terakhir, Daryl tak pernah kesini lagi. Sama seperti Mayuni yang menghilang begitu saja tanpa kabarnya. Banyak berubah, gumam Daryl. Apanya? Tanya Mayuni. Resto ini, sudah lama gak kesini dan ternyata sudah berbeda dari sebelumnya, jawab Daryl. Oh, Mayuni manggut-manggut. Aku kira kalau aku yang banyak berubah. Kamu juga, nggak segenit dulu, celetuk Daryl. What? Mayuni terbelalak. Maksudnya kamu biasanya gelayutan sama aku begitu ketemu. Sepertinya sekarang sudah mulai bisa mengontrol itu, jelas Daryl. Mayuni langsung melingkarkan tangannya di lengan kiri Daryl, menariknya untuk diajak duduk di tempat yang telah Mayuni sediakan khusus untuknya. Baru juga aku bilang, udah langsung dipraktekkan. Gerutu Daryl yang lengannya kini menempel di antara tangan Mayuni serta sisi samping benda kenyal milik Mayuni. Bukan Mayuni kalau tidak pakai tempel-tempel begini. Aku tuh sebenarnya lagi coba buat nahan. Gimana ya, ternyata sulit ya. Mayuni menejakkan lidahnya. Padahal selama 3 tahun ini aku udah biasa tanpa ketemu kamu. Daryl tertegun sejenak, ia lantas melepas jeratan tangan Mayuni di lengannya. Sebenarnya kamu kemana selama ini? Tanya Daryl penasaran. Jadi TKW. Hah? TKW, tenaga kerja wanita, jelas Mayuni. Daryl memutar bola matanya. Gak usah aneh-aneh deh. Mayuni cekikikan sendiri melihat ekspresi Daryl yang tentunya tahu kalau Mayuni berbohong. Aku menghabiskan waktu dengan mamaku jalan-jalan. Kita keliling Eropa dan Amerika, sekaligus melihat kondisi anak di Jerman. Ibunya kebetulan sakit parah waktu itu, jelas Mayuni. Cuma jalan-jalan dan kamu menghilang gak ada kabar. Bahkan nomormu pun ganti. Mayuni menghela napas. Sebenarnya aku sempat kena perjodohan orang tua. Mama yang ngatur. Sudah aku tolak karena aku gak suka terikat dengan hubungan. Tapi karena mama yang paksa, jadi aku nurut. Dan kenapa? Dan sekarang aku sudah tunangan, jelas Mayuni. Daryl terbelalak. Jadi sekarang kamu sudah punya tunangan? Mayuni mengangguk. Kenapa nggak bilang? Terus kenapa kamu masih berani tempel-tempel denganku? Tadi sudah aku bilang kan, sebenarnya aku berusaha untuk menahan, tapi nggak bisa Daryl. Aku juga kangen sama kamu, tapi tunanganku itu lebih posesif daripada kamu. Jadi terpaksa aku menjauh dari kamu dan nggak berkabar. Daryl menyeringai. Tapi ia jadi lebih tenang karena Mayuni telah bertemu dengan laki-laki yang pas hingga mau bertunangan. Pastinya laki-laki yang kini menjadi tunangan Mayuni adalah laki-laki yang memiliki standar baik. Kalau tidak, mana mungkin seorang Mayuni mau terikat hubungan dengannya. Jadi tunangan kamu sekarang ada di mana? Korea Selatan, jawab Mayuni. Korea Selatan? Ngapain? Ya dia orang Korea, jadi dia anak dari rekan bisnis mamaku. Daryl manggut-manggut. Sekarang ia paham, pantas saja Mayuni bercanda dengan mengatakan kalau dirinya jadi TKW. Ternyata tunangannya orang luar. Setelah jalan-jalan dengan mama, kami sempat tinggal lama di Korea Selatan. Bisnisku di sana aku beri tanggung jawab ke orang kepercayaan, tapi tetap bisa aku kontrol dari jauh, jelas Mayuni. By the way, selamat karena akhirnya kamu menemukan orang yang tepat dan sampai bertunangan. Aku senang dengarnya, ucap Daryl. Thank you, jawab Mayuni sambil mengerlingkan matanya. Sebenarnya aku kesini ada tujuan lain juga. Lanjut Daryl dengan menatap serius ke arah Mayuni. Apa? Sekarang aku dan kamu sudah punya pasangan masing-masing. Daryl menunjukkan jari manis di tangan kanannya dan terselip cincin pernikahan bersama Farah. Aku juga sudah menikah. Jadi kita selesaikan hubungan pertemanan dengan embel-embel yang dulu. Kita berteman secara normal kembali, dan jangan lagi mengirim foto aneh-aneh masa lalu kita. Aku gak mau tiba-tiba Farah membuka handphoneku dan melihat foto kita berdua lagi. Cukup yang dulu, sekarang sudahi semuanya, oke?
Mayuni menyeringai. Ia lantas menjepit hidung mancung Daryl menggunakan telunjuk dan jempolnya. Jadi kamu takut kalau istri kamu ngambek ya? Goda Mayuni. Bukan takut lagi, tapi serem. Istriku sedang hamil, jadi dia sensitif banget. Aku gak mau kejadian aneh-aneh terjadi cuma karena dia lihat foto yang kamu kirim ke aku, oke? Oke, Mayuni mulai sedikit malas. Temannya ini sudah tidak bisa sebebas dulu lagi. Sebenarnya dirinya pun juga tidak bisa sebebas dulu. Mengingat sekarang dirinya telah bertunangan dengan anak pebisnis kaya raya asal Korea Selatan. Tak berselang lama, KW milik Daryl berbunyi, menandakan panggilan video masuk dari istrinya. Mampus, runtuk Daryl. Kenapa? Tanya Mayuni yang langsung mendekatkan tubuhnya ke Daryl, melirik sekilas ke arah KW yang dipegang oleh temannya itu. Ternyata ada panggilan video masuk dari Farah. Jawab aja. Daryl menggelengkan kepalanya. Kalau dia tahu aku sedang ada di sini, pasti dia jadi marah. Mayuni tiba-tiba terkekeh melihat ekspresi Daryl yang kian menegang. Aku pamit dulu ya, ucap Daryl seraya berdiri dari tempat duduknya. Kenapa pulang? Kamu baru sampai kan? Makan atau minum juga belum. Mayuni menahan tangan Daryl sejenak agar temannya ini tidak pergi. Aku harus pergi sebelum istriku curiga. Lagian tujuan utamaku sini cuma mau beritahu kamu tentang masalah tadi. Daryl menepuk pundak Mayuni untuk sesaat. Kita tetap teman baik, hanya saja sekarang kita tidak bisa seperti dulu lagi. Aku dan kamu sudah memiliki tembok pembatasnya. Daryl pun segera pergi begitu selesai dengan kalimat terakhirnya pada Mayuni. Sedikit lega karena sudah berterus terang kalau dirinya tak lagi bisa bermain-main seperti dulu dengan Mayuni. Lagi pula Mayuni juga sudah punya tunangan. Dengan langkah kaki tergesa, Daryl segera menuju ke dalam mobilnya. Sudah 2 kali Farah menghubunginya, tapi Daryl belum berani menjawab panggilan tersebut kalau dirinya masih di dalam resto milik Mayuni. Ya sayang, sapa Daryl pada istrinya di panggilan video, saat dirinya sudah masuk ke dalam mobil. Kemana aja sih? Kenapa lama jawabnya? Cecar Farah langsung pada Daryl. Wajahnya terlihat sedikit garang. Maaf sayang, tadi aku habis ketemu rekan investor, jawab Daryl memberi alasan. Alis Farah mengernyit. Rekan investor atau rekan yang lain? Tanyanya dengan tatapan curiga. Rekan investor sayang, di mana? Tanya Farah menginterogasi. Di resto dekat kantor, tadi sekalian meeting juga di luar. Jelas Daryl yang pastinya mengarang. Farah mendengus kesal, masih keki karena tadi panggilan video darinya tidak langsung dijawab oleh Daryl. Terus sekarang udah selesai? Tanya Farah. Daryl mengangguk. Sudah, sekarang mau pulang. Ngomong-ngomong kamu di mana? Bukan di rumah Grandpa. Masih di villa, aku masih urus kerjaan. Yang lain mana? Tanya Daryl. Jeffrey dan yang lain ada di luar. Aku suruh mereka untuk balik duluan ke rumah Grandpa, tapi mereka nggak mau. Jelas Farah. Memangnya ngapain juga kamu suruh mereka balik? Aku bayar mereka untuk jagain kamu. Lagi hamil nggak usah macem-macem deh, protes Daryl. Alvin mana? Tanyanya tiba-tiba. Hah? Alvin? Kamu dijemput sama Alvin kan? Dia ada di luar sama yang lain. Terang Farah sedikit ragu. Farah takut kalau Daryl jadi merasa kesal karena ternyata malah Alvin yang menjemputnya. Oh, Daryl manggut-manggut. Kamu nggak marah? Tanya Farah. Marah? Ngapain? Karena aku dijemput sama Alvin. Daryl langsung tertawa. Aku malah senang. Alis Farah menukik tajam, tak mengerti dengan pemikiran suaminya. Padahal biasanya sangat posesif pada Farah. Kenapa senang? Ya senang supaya Alvin tahu kalau sekarang kamu jadi nyonya besar Harson Corporation. Jelas Daryl dengan bangga. Dasar aneh, istri dia juga keturunan Harson Corporation kan. Alena juga punya saham di sana. Tapi aku yang paling besar, aku penerus utamanya. Jadi jangan lupa untuk sombong sedikit ke mantan kamu itu, kata Daryl dengan congkak. Farah memutar kedua bola matanya dengan malas. Aku nggak mau sombongin Harson Corporation, karena itu milik kamu bukan milikku. Aku lebih baik menyombongkan Faren Jewelry yang aku bangun sendiri dengan Rena. Daryl menaikkan satu sudut bibirnya. Farah berubah, tidak seperti Farah yang dulu. Sekarang Farah jauh lebih mandiri secara finansial dan juga lebih bertanggung jawab dengan pekerjaannya.
Iya deh, kamu mau sombongin bisnis kamu, aku juga nyerah. Aku mendapatkan perusahaan yang sudah jadi karena warisan, tapi kamu membangunnya sendiri sama Rena. Mirip seperti Pertamina kan? Emangnya Pertamina kenapa? Tanya Farah bingung. Dimulai dari nol ya, Daryl memperagakan kata-kata petugas pengisi bensin di Pertamina. Sementara Farah langsung terkekeh mendengarnya. Memang benar kalau bisnis yang ia buat bersama Rena itu ia bangun dari nol, dengan biaya yang sangat terbatas. Padahal Farah memiliki uang peninggalan dari Gael yang diberikan kepadanya sebelum meninggal. Tapi Farah tak mau memakai uang itu sampai saat ini, dan masih tersimpan di bank. Kamu sudah makan? Tanya Daryl kemudian pada Farah. Sudah, tadi Rena pesan makanan banyak buat kita di sini. Lalu Rena bagaimana? Sakit apa? Apa dia sudah sembuh? Dia demam dan sakit hati ditinggal menikah sama pacarnya. Tapi kondisinya sudah baikan. Maunya aku jodohkan dengan Jeffrey, tapi sepertinya Rena lebih tertarik dengan Alvin. Daryl tertawa tipis. Rena suka suami orang, hati-hati kecantol sama aku juga, celetuk Daryl. Kalau sampai Rena kecantol sama kamu dan kamu menyambutnya, siap-siap aku geprek batanganmu, ancam Farah langsung tak main-main. Ampun Nyai, jangan dikeprek, jadi ngilu bayangin. Daryl ketakutan sendiri. Begitu juga kalau kamu sampai ketahuan lagi ketemuan sama cewek lain. Hah? Mata Daryl terbelalak. Ia menelan salivanya dengan berat. Sejurus kemudian Daryl celingukan seperti mencari sesuatu di mobilnya. Takut kalau Farah diam-diam meletakkan kamera pengintai di mobilnya. Apalagi kalau kamu bertemu sama Mayuni. Lanjut Farah lagi. Daryl jadi makin gelagapan. Aku gak suka kamu masih chat atau ketemuan dengan dia secara diam-diam di belakangku.